Media cetak nggak mati, cuma berevolusi. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau koran itu kayak benda yang langka? Kayak masih ada ya yang baca beginian? Jangan salah, media cetak itu punya sejarah dan fungsi yang keren banget loh. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang fungsi media cetak menurut Dennis McQuell. Terus kita lihat deh, apakah masih relevan nggak ya di media ya digital yang serba cepat kayak sekarang ini? Jadi, Dennis McQuell ini adalah pakar teori komunikasi massa yang teori-teorinya masih digunakan sampai sekarang ini. Jadi, komunikasi massa itu bukan cuman sebatas nyebarin berita-berita aja nih, tapi juga ada fungsi sosial di dalamnya. Contohnya itu kayak tabloid, majalah, koran, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu nih fungsi media massa menurut Dennis McQuell. Yang pertama itu adalah informasi. Jadi media cetak itu tuh sebagai sistem informasi yang memberitahukan kepada khalayak ramai atau masyarakat, mulai dari isu-isu politik sampai isu gosip artis dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi korelasi, alias media itu bisa membantu mengerti konteks dari berita itu sebagai apa. Jadi media cetak itu mengartikan dan mendefinisikan informasi-informasi yang disebarkan di dalam media cetak ini. Misalnya kenapa harga cabai naik. Nah, di situ tuh dijelaskan tuh latar belakangnya kenapa bisa disebabkan cabai itu naik gitu. Terus yang ketiga itu ada fungsi kontinuitas budaya. Jadi media cetak itu bukan cuma sebagai sistem informasi dan juga penjelasan informasi, di media cetak itu juga mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar. Kayak contohnya itu Tempo atau Kompas yang mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi informasi yang disebarkan itu nggak keluar dari budaya-budaya Indonesia juga gitu. Terus selanjutnya itu adalah sebagai fungsi hiburan. Siapa yang di sini kalau baca koran itu pernah ngelihat kayak ada komik atau puisi yang ada di dalam koran tersebut. Nah, jadi media cetak ini tuh juga mempertahankan fungsinya sebagai hiburan gitu, nggak cuman berbasis berita-berita dan informasi-informasi aja di dalamnya, tapi juga terdapat hiburan-hiburan. Dan bahkan ada yang menggunting komik yang ada di koran itu yang berseris kemudian dijadikan ke dalam buku gitu. Terus yang terakhir itu adalah fungsi mobilisasi. Jadi media cetak ini tuh bisa bantu masyarakat lebih berpikir kritis kayak kampanye, donasi, peduli lingkungan, atau gerakan sosial yang awalnya muncul dari berita di media cetak. Gimana? Keren kan? Sekarang pertanyaannya, masih relevan nggak ya media cetak ini di versi yang udah digital seperti saat ini? Jawabannya masih banget, teman-teman. Karena, fungsi-fungsinya itu tuh nggak menghilang, tapi cuman berpindah dari yang bentuk fisik seperti media cetak berpindah ke media digital. Kayak contohnya itu Kompas ID dan juga Tempo.co yang berpindah ke website atau menggunakan versi media digital saat ini. Tapi fungsinya tetap ada kok, teman-teman. Dan justru di tengah banjirnya informasi di media digital ini, media cetak, baik bentuk fisik maupun digital, masih sangat kredibel karena jurnalistiknya itu yang masih punya standar etika gitu. Jadi, bisa dibilang media cetak itu kayak pemain senior yang masih keren lah di zaman modern, yang gak ketinggalan zaman, cuman upgrade diri aja gitu dari media cetak ke media digital. Tapi sistem informasi dan fungsi-fungsinya tuh nggak akan punah. Jadi, teori McQuell di media cetak itu tuh masih sangat relevan sampai saat ini ya teman-teman. Media boleh berubah bentuk, tapi tujuannya tetap sama, kasih informasi, kasih edukasi, dan juga kasih hiburan dan membantu masyarakat untuk tetap berpikir kritis. Thanks udah nonton ya teman-teman. Kalau kalian masih baca koran, boleh banget komentar di bawah ini dengan ketik tim koran fisik. Kalau misalkan kalian udah full digital, tulis di komentar bawah ini kayak tim scroll aja gitu. Sampai jumpa!